Pembacaan materi kita, kitab Dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan sholat. Jadi judulnya ini sudah bagian dari kesimpulan, kan begitu, udah tahu berarti kan, meninggalkan sholat hukumnya. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ini kesimpulan sebenarnya. Tapi ya sebagai bentuk tabarruk kita untuk mengalap berkah dari buku beliau, maka kita akan baca jamaahkan Allah Subhanahu wa taala materi kita, yaitu larangan meninggalkan sholat. Para jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan ibadah yang sangat agung sekali jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar bagian dari rukun Islam. Bahkan saking istimewanya sholat itu merupakan ibadah syariat yang dijemput langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titahnya itu langsung dari langit. Berbeda dengan syariat lain. Syariat lain itu dari langit diturunkan kemana? Ke bumi, ke dunia. Berbeda dengan sholat. Sholat terus dia apa? Dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan Isra dan juga Mi'raj. Kemudian diberikan perintah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang kita ketahui. Ini menunjukkan keistimewaan sholat dibandingkan dengan amal ibadah yang lainnya. Bahkan penulis sendiri pun ketika membahas dosa besar, ketika masuk pada pembahasan meninggalkan sholat, beliau membahasnya panjang lebar, menunjukkan saking apa? Pentingnya sholat tersebut bagi seorang muslim. Dan satu tambahan jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi untuk kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu saking semangatnya dalam menjaga sholat. Beliau itu ketika sebelum meninggal, nasihat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau mengatakan, as-salatu wa ma malakat aimanukum as-salah. Beliau menasihati kepada kita semuanya selaku umatnya agar supaya memperhatikan hal ini. Dan ini merupakan wasiat terakhir Rasulullah. Bayangkan orang sebelum mau meninggal, kan nggak mungkin ngomong hal yang nggak manfaat, ya kan? Apalagi Rasulullah sudah biasa berbicara, ngomong, itu pasti semuanya manfaat. Apalagi sebelum meninggal. Beda dengan kita. Kalau kita kan sering gedabrus kan begitu. Gedabrus tahu jamaah? Ngomong ngalor ngidul gitu. Ngopi 2 jam gitu kan. Ngopinya 5.000, ngobrolnya apa? 2 jam, 3 jam. Ngomong apa? Ngalor ngidul gak jelas ngomongannya. Dari elit global sampai iluminasi, sampai semuanya dibahas. Sampai kita jadi pengamat ahli pokoknya begitu. Iya atau enggak jamaah? Iya atau enggak? Oh enggak, kalau di sini soal manfaat semua ya. Rasulullah itu kalau ngomong nggak mau panjang lebar, sekali ngomong pasti manfaat. Tapi bayangkan, sebelum beliau meninggal, beliau itu masih memberikan nasihat, menunjukkan ini sangat penting sekali. Hidupnya aja kalau ngomong pasti penting, beda dengan kita ya kan. Ya, kalau kita mau meninggal ya pastilah. Jarang yang mau meninggal masih ngomong hal-hal yang nggak penting. Pasti seseorang ketika sudah tahu waktunya nggak lama lagi, pasti wasiat, pesan yang disampaikan sangat apa? Penting sekali. Rasulullah pun juga sama. Maka Rasulullah menasihatkan as-salatu wa ma malakat aimanukum as-salah. Jagalah salat, jaga salat. Kalau kalian itu punya budak, hamba sahaya, perhatikan hak-haknya. Dan terakhir, jangan lupa jaga apa? Jaga salat. Ini penting sekali. Zaman Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah menyinggung Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, coba kasih kesempatan kepada kami ini untuk apa? Istirahat. Dengan apa? Dengan sholat. Ketika safar, beliau capek, beliau minta apa? Diistirahatkan sejenak dengan apa? Dengan sholat. Ini Masya Allah, agung sekali jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zaman sekarang benar jamaah, kita ini kadang lelah itu bukan lelah fisik, tapi lelah apa? Lelah mental kita, jamaah. Jiwa kita yang lelah. Kalau cuman fisik lelah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, misal contoh, jamaah Allah Subhanahu wa taala olahraga begitu ya. Main futsal, main mini soccer, atau mancing 2 hari 2 malam begitu. Itu capek mancing tuh, mau buina terus. Kira-kira jamaah bahagia atau nggak bahagia?
Eh? Wah, sama jamaah duduk di kantor ngerjain tugas ya kan. Siang istirahat padahal sore tinggal pulang. Ini mancing 2 hari 2 malam non-stop aja nggak capek jamaah. Ini kerja cuman hitungan 12 jam udah terasa apa? Capek? Atau nggak capek? Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga mendapati hal yang sama. Beliau itu kalau lagi capek, berarti capeknya bukan fisik tentunya, capek pikiran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza hazzabahul amr shalla. Rasulullah itu punya kebiasaan. Kalau beliau itu lagi capek, sepaneng pikirannya bahasa orang Jawa, lagi keluh kesah begitu, lagi cemas, gundah gulana, Rasulullah itu membiasakan untuk apa? Salat. Itu solusi. Begitu juga dengan kita semuanya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika jiwa kita sedang lelah, maka solusi yang terbaik obatnya adalah dengan melaksanakan apa? Salat. Alhamdulillah, semoga dengan belajar pentingnya menjaga salat dan tahu hukum meninggalkan salat, jamaah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin bersemangat untuk menjaganya. Disclaimer dulu jamaah, ini nasihat terkhusus untuk saya pribadi jamaah. Untuk jamaah ini ya tambahan aja, terkhusus untuk saya pribadi ya. Jadi jamaah nggak perlu baper. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Nah, kemudian Allah SWT menceritakan bagaimana generasi yang buruk itu diawali dari apa sih? Seperti ini. Maka datanglah sesudah mereka, ini generasi yang buruk, pengganti yang jelek, yang menyanyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Oke jamaah, lihat. Allah SWT mencontohkan pertama kali generasi itu mengalami dekadensi moral pertama kali dimulai dari apa tadi? Meninggalkan salat. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Maka para ulama itu mencontohkan kepada kita untuk melihat seseorang itu baik atau tidak, kebiasaannya itu baik atau tidak, begitu. Salah satunya cukup kita lihat dari apa? Salatnya. Dan ini merupakan bentuk barometer terkhusus untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain sebenarnya, tapi lebih kepada siapa? Diri sendiri. Untuk orang lain bisa jadi ini nggak berlaku. Berlaku untuk siapa? Diri sendiri. Kita berkaca. Kalau seumpama jamaah Allah SWT kita masih semangat untuk menjaga sholat kita, jamaah Allah SWT berarti ada potensi kita ini lebih condong untuk selalu melakukan kebaikan, begitu. Tapi kalau kita kok masih malas-malasan melaksanakan sholat, potensi kita melakukan kemaksiatan itu apa? Besar jamaah. Tergelincir pada dosa, pada kemaksiatan itu lebih mudah. Nah, salah satunya untuk membentengi jamaah Allah SWT agar supaya kita tidak mudah melakukan kemaksiatan, dosa. Salah satu caranya adalah dengan cara apa? Menjaga salat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, ihfadillaha yahfadka. Kalau kita mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Salah satunya jamaah Allah SWT menjaga Allah itu menjalankan syariatnya. Yang paling pertama adalah menjaga apa? Salat kita. Menjaga salat merupakan bagian dari menjaga Allah SWT. Kalau kita mau menjaga Allah, menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memberikan penjagaan kepada kita. Salah satu contohnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini rata-rata bapak-bapak semuanya yang berhubungan dengan syahwat, bukan satu hal yang mudah. Bapak-bapak semuanya safar, membutuhkan waktu, bisa jadi sampai berhari-hari, bahkan ada yang sampai beberapa pekan jauh dari keluarga. Kira-kira jamaah Allah SWT, siapa yang bisa menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan? Kita datang di satu tempat, orang-orang nggak kenal kita, nggak ada yang tahu kita mau berbuat ini, berbuat itu, nggak ada yang tahu kira-kira jamaah. Siapa yang bisa memberikan penjagaan pada diri kita? Siapa yang bisa menjaga diri kita? Hah? Kalau bukan karena hidayah dan rahmat Allah SWT, kita melakukan kemaksiatan itu mudah sekali jamaah. Beda kalau jamaah tinggal di satu tempat, satu komunitas, tinggal satu kampung, semuanya kenal, mau melakukan ini dan itu, setidaknya masih ada rasa apa? Malu kalau dilihat, kalau diketahui. Ya, kalau kita lagi di luar, siapa yang bisa memberikan penjagaan? Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kemaksiatan. Ini contoh ini, dan ini disebutkan di dalam tarikh, dan ini cerita ini jamaah Allah Subhanahu wa taala sahih. Banyak sekali disebutkan di dalam tarikh-tarikh yang sahih. Salah satunya disebutkan di dalam tarikh Ibnu Hisham. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul itu padahal masih muda saat itu. Punya keinginan, beliau itu ingin menonton biduan, budak perempuan yang nyanyi sambil nari begitu. Tahu tari padang pasir jamaah? Tari perut padang pasir tahu? Pernah nonton? Nonton di mana? Taubat Pak, kita sama-sama bareng-bareng taubat. Haram hukumnya. Rasulullah SAW sudah punya keinginan, janjian tuh sama temannya, sama-sama pengembala kambing. Oke, nanti malam kita bareng-bareng nonton apa? Nonton dangdutan, bahasa kita begitu. Ini biduannya artis ibu kota. Rasulullah SAW sudah siap-siap menunggu acara tersebut itu mulai. Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Tertidur. Bangun udah pagi, acaranya udah selesai. Tapi ternyata masih ada lagi. Janjian lagi. Oke, kalau gitu malam ini kita nonton. Wah, ini harus ini. Pokoknya saya mau apa? Mau melek. Rasulullah nunggu, ketiduran. Bangun-bangun sudah apa? Sudah pagi lagi. Kelewat lagi. Sampai ketiga kalinya. Akhirnya apa dikatakan oleh Rasulullah? Setelah itu, aku tidak mau lagi punya keinginan seperti itu. Bayangkan. Bagaimana Allah SWT memberikan penjagaan kepada Rasulullah SAW. Bisa jadi ketika kita menjaga sholat kita jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun juga memberikan penjagaan kepada kita seperti itu. Kita mau bermaksiat kepada Allah, pintu maksiat sudah terbuka tuh padahal. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan dengan caranya masing-masing, bisa jadi kita punya cerita kan begitu. Kalau kita mau melakukannya mudah sekali. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa? Berikan penjagaan kepada kita. Nah, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya kepada orang yang mau menjaga apa? Salatnya. Orang yang mau menjaga salat, maka Allah akan berikan penjagaan kepadanya. Dan orang yang mau menjaga salatnya, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala juga jauhkan orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bagaimana salat itu menjauhkan seseorang itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, nyatanya saya punya itu temen tuh salat rajin, tapi maksiat juga apa? Lancar aja dia, seimbang dunia akhirat gitu. Salatnya rajin Ustaz, tapi juga apa? Maksiatnya juga apa? Juga lancar. Nah, jamaah yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengatakan bukan berarti orang yang sholat itu orang tersebut terbebas dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, nggak mungkin. Karena yang jaminan terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat cuma siapa? Rasulullah. Yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ahlu tafsir, orang yang menjaga sholat itu jamaah, orang tersebut itu lebih mudah untuk mengintrospeksi dirinya ketika melakukan kemaksiatan. Ketika diingatkan lebih mudah untuk menerima nasihat. Beda dengan orang yang nggak pernah sholat. Orang kalau nggak pernah sholat diingatkan, Mas, itu nggak boleh loh Mas begitu Mas. Itu caranya salah Mas. Itu termasuk korupsi loh Mas itu. Wah, kata siapa? Ya mumpung ada kesempatan, sampean ini sok alim banget. Kadang ada loh sampai begitu. Ada nggak kira-kira jamaah? Ada. Oh, jamaah sekali lagi, ini saya nyindir diri saya sendiri loh. Jangan ada yang baper jamaah, nggak boleh ada yang baper. Saya sedang menyindir, membicarakan siapa? Diri saya. Saya udah disclaimer loh dari awal loh ya. Nah, jamaah Allah SWT berbeda dengan orang yang menjaga sholat. Ketika diingatkan, Mas, kalau seperti itu, ini termasuk salah loh Mas, nggak boleh loh. Sampean makan, kemudian minta nota kosong, sampean tulis sendiri setelah itu, ini nggak boleh loh Mas, ini termasuk korupsi loh ini, haram loh. Oh iya kah? Oh ya sudah, kalau gitu setelah ini saya nggak akan begitu lagi. Akan lebih mudah untuk menerima apa? Nasihat. Oleh karena itu penulis mengingatkan kepada kita semuanya jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal pertama kali yang menjadikan alasan seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, melakukan keburukan, kemaksiatan,
Karena orang tersebut bermudah-mudahan di dalam meninggalkan sholat, menganggap remeh sholat, maka hal yang pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut itu akan lebih condong pada perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lupa akan salatnya, lalai dari salatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami. Ayat ini sebenarnya ayat muhkam, jelas. Nggak boleh dipotong ya, fawailul lil musallin, cukup sampai di situ, terus nggak ada hubungannya dengan ayat selanjutnya, nggak boleh. Celaka orang yang sholat, akhirnya ada lelucon, ngapain kita sholat? Tuh lihat tuh firman Allah, celaka orang-orang yang apa? Sholat. Daripada saya celaka, mending saya apa? Nggak sholat. Keliru, karena Allah SWT menyebutkan alladzina hum an sholatihim sahun, dan di situ disebutkan dengan menggunakan an. Para ulama semuanya mengatakan, jamaah Allah Subhanahu wa taala, beda antara min dengan an, sama-sama artinya dari. Ada yang pernah belajar bahasa Arab nggak? Nggak ada. Bahasa Arabnya dari itu dua jamaah. Kalau tidak an, min. Dua-duanya artinya apa? Dari. Dan di firman Allah di sini pakai min atau dari menggunakan an? Saya bacakan sekali lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pakai an atau pakai min? Jamaah dengernya. Terjemahnya sama-sama dari. Bahasa Arab dari itu ada dua. Kalau tidak min, maka an. Nah, jamaah Allah SWT, kenapa Allah SWT menyebutkan di sini menggunakan an, tidak menggunakan min? Karena kalau diartikan menggunakan min, maka artinya adalah orang yang lalai di situ, orang yang lupa. Yang dimaksudkan itu adalah lupa gerakan, lupa bacaan, lupa dari sholat. Maksudnya ada gerakan, ada bacaan dalam sholat yang kelupaan. Atau bahasa mudahnya nggak khusyuk ketika sholat. Jangan ketika Allahu Akbar, sholat sambil mikir, ini nanti siang habis ini makan apa ya, misal. Enaknya habis ini ngapain ya? Nanti sore kira-kira ngapain ya, misal dalam sholat. Maka jamaah Allah SWT, orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tidak masuk kategori sebagai atau tidak masuk kategori ancaman pada ayat tersebut. Yang dimaksudkan an adalah lalai di situ, meninggalkan secara keseluruhan sholat tersebut. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi yang diancam oleh Allah SWT celaka adalah orang yang meninggalkan sholat. Dan terakhir jamaah perlu dipahami, semua kata wailun di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah menunjukkan itu adalah ancaman bagi orang yang melakukannya, termasuk perbuatan dosa besar. Semua kata wailun. Seperti yang dulu pernah kita contohkan, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan, curang ketika jual beli. Dan ini hukumnya dosa besar. Semua kata wailun menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal beberapa detik lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang tanyakan jamaah? Sampai jam berapa? Sampai ya silakan, terakhir jamaah. Iya, pertanyaan bagus ini berkenaan dengan fikihnya. Jamaah Allah SWT, orang yang lupa, jelas-jelas lupa tadi, bukan lalai. Lalai itu ada unsur kesengajaan. Ini lupa jamaah, entah itu gerakannya, entah itu bacaannya, atau bahkan meninggalkannya. Maka masuk pada hadis Rasulullah SAW, Innallaha tajawaza an ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kalau lupa, lalai, nggak ngerti gitu misal, maka tidak ada hukuman apapun. Boleh nggak diganti di hari berikutnya? Boleh. Jangankan di hari berikutnya, diganti pada waktu selanjutnya pun boleh. Cuman tata caranya menurut mazhab Syafi'i yang paling benar adalah melaksanakan sholat yang diqadha dulu, baru melaksanakan sholat wajibnya. Ini yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab lain mengatakan ya sholat wajib dulu, baru diqadha setelahnya. Boleh dua-duanya. Paham nggak jamaah?
Jamaah ketinggalan, belum sholat asar, kelupaan. Loh, iya, tadi belum sholat asar. Misal contoh jamaah naik mobil, habis dari safar perjalanan, sudah masuk ke kota. Jamaah niatnya,